Tari Leko memiliki peran dan posisi yang sangat strategis dalam konteks seni pertunjukan di Bali. Disebabkan oleh karena tari Leko itu adalah tari folklorik, tari kerakyatan, tari pergaulan yang sangat intim. Pada akhir daripada tarian Leko itu, seorang penari akan menepak bau seorang penonton untuk mengajak sang penonton itu menari, yang di Bali kita sebut sebagai ibing-ibingan atau pengibingan dalam istilah Balinya. Ini menunjukkan satu keintiman, satu tarian yang sangat komunal, partisipasi yang sangat tinggi. Setiap desa selalu memiliki budaya yang mengakar. Bagai cahaya di kehidupan sosial yang selalu terpendar. Namun, kini di beberapa tempat mungkin telah berangsur pudar. Yang dulu gandrung, kini harus tertunduk murung. Niang, aku harus pulang. Kembali, suatu kesempatan mengenal diri. Niang. Di desa Sibanggede, Niang. kesejatian luhur yang melekat dan berpengaruh di setiap langkahku menyusur. Banyak alasan untuk ku datang. Niang. Cucuku datang. Seneng banget loh Santi bisa ketemu sama Niang. Santi kangen Niang. Bener kangen Niang apa kangen Leko? Kangen Niang lah. Jadi kalau ada waktu sering-sering pulang nengok Niang. Iya Niang. Iya. Oh ya Niang, Santi jadi penasaran sejarah tari Leko yang ada di desa kita ini Niang. Kira-kira gimana ya? Jadi keberadaannya sejak tahun 1930-an. Jadi masih zaman Belanda. Nah itu yang nyeritain Niang adalah penarinya sendiri yang bernama Niwayan Sudri sebagai penari Leko. Lalu dia diambil rabi oleh keluarga Puri bernama Jero Sumanase. Sebelum ada Leko, ada joget gudegan. Kemudian ada tari gandrung oleh laki-laki, ya penarinya yang berparas ayu. Nah kemudian entah berapa lama selangnya, lalu ada tari Leko yang berasal dari desa Kurubaya, Sempidi. Nah Niangnya mulai masuk ke Banjar tahun 85. Jadi pas waktu itu ada orang belajar nari, ada 6 orang belajar nari. Jadi tahun 85 itu Niang kalau dia latihan, Niang terus tengok. Apa sebab demikian? Karena Niang berkecimpung di seni tari, Niang tertarik sekali dengan beberapa gerakannya yang unik, khas. Jadi gerakan kaki, gerakan ngitir, pinggul yang ngitir itu khasnya Leko Sibanggede. Di 85 Niang masuk terus, kalau latihan Niang datang. Nah kemudian tahun 93 ada lomba desa Sibanggede. Lalu Niang sepakat dengan Banjarnya pinjam gamelan di Kokar. Di gamelan di Kokar pinjam penarinya dari Banjar. Nah kemudian karena itu tertarik, banyak yang tertarik mendengar. Lalu tahun 94 Niang bawa ke PKB. Nah kemudian lama-kelamaan tahun 99 kita dari Banjarparkan, Kelian Adat dan Kelian Dinas, saya yang nganter ya menghadap Bupati Badung.
lalu memohon bantuan biar kita memiliki gamelan leko dan pakaian penari. Kemudian 99 Desember sudah jadi barungan gamelan yang sampai sekarang dengan pakaian tari, kostum penabuh, lalu diresmikan menjadi Seke Leko Cempaka Sari Sibang Gede. Tapi Niang, kenapa tari leko itu sekarang tidak dipentaskan ya Niang? Begini Santi, dulu leko sering pentas sampai ke belah Kio, Badung Utara, lalu ke selatan sampai Serangan. Itu yang memberitahukan adalah pelatihnya Ketut Lisik, dia sendiri jadi penari leko dan joget. Nah kemudian lama-kelamaan generasi sekarang kurang tertarik mungkin ada leko, jadi banyak hiburan, ada film, ada HP dan sebagainya, mungkin jarang pentas. Padahal fungsinya untuk hiburan. Iya Niang, agar tari leko itu tidak punah, Santi janji akan mengenalkan tari leko itu ke generasi yang lebih muda Niang. Benar itu niat Santi ya. Kalau demikian Santi harus ikut mempelajari. Jadi sayang ini kalau redup atau musnah. Iya. Jadi sehingga Niang sudah berusaha membuat pengkaderan penari itu sendiri. Nah selain pengkaderan penari juga ada pengkaderan penabuh. Jadi Niang bersyukur generasi sekarang yang penabuh gong kebiar mau belajar leko. Jadi itu sukar. Jadi kedua tangan menabuh. Jadi di gong kebiar kan satu. Jadi kalau leko dua tangan. Di nada sama, kanan kiri sama. Jadi sukar. Tapi syukur mereka generasi muda mau belajar tabuh leko maupun tariannya. Ya, angkat, ya, angkat, ya, angkat, ya, angkat, ya. Kalau yang nyerengseng udah biasa. Sekarang ada juga yang gerakan dari gong pelayon. Kalau dari gong pelayon gini ya. Nah, tapi sekarang ini aja. Nah, sekarang lihat kiri. Lihat kiri. Nah, ini juga ada cepat, ada cepat lalu ngangkat ke kiri. Ini pinggulnya digerakin. Ini khas. Ya. Bisa, nyelengseng. Di usia Niang yang menginjak senja, sepatutnya sudah ada generasi muda yang melanjutkan warisan budaya ini sebagai identitas cerdas terdahulu. Yang kuyakini saat ini, tak ada usaha yang sia-sia. Walau letih dalam berlatih, jauh terasa ringan dibanding jika harus kehilangan warisan kesenian. Mel. Mel, kita latihan tari leko lagi yuk. Enggak ah, kamu kan tahu sendiri tari leko itu tuh udah nggak laku. Tapi kan tari leko itu adalah warisan budaya kita, Mel.
Zaman sekarang itu, budaya itu udah nggak penting. Kamu tahu sendiri kan, udah nggak ada untungnya lagi buat kita. Tapi Udah deh, kamu tuh ganggu waktu aku aja, tahu nggak? Aku tuh mau tiktokan. Wahai generasi muda, pewaris DNA cerdas pendahulu. Apakah kita hanya terkurung oleh layar? Terbuai pada ruang maya? Dan terhanyut pada suatu yang bukan budaya kita? Dan kini hadirlah dengan utuh pada kenyataan. Kenyataan bahwa kita terlahir di tempat yang diberkati. Tempat di mana berekspresi begitu mudah tertuang melalui kreasi. Dan filosofi begitu dekat untuk dimengerti melalui seni. Dan dengan ini, saya mengajak generasi muda untuk mulai kembali terlibat sebagai pelestari. Harapanku pecah. Yang dahulu pernah megah, kini seakan musnah. Benarkah Leko akan punah? Ketekunan, ketulusan, dan yang dikemas indah akan membentuk sebuah taksub. Menyebar dengan harapan, memberi kebahagiaan bagi yang melihat. Suatu hal yang menyenangkan menjadi bagian dari Leko di desaku sendiri. Tarian yang setiap gerak mengandung filosofi. Bagiku, menguasai sebuah tarian Leko seperti menyimpan kekayaan tersendiri. Tak hanya sekedar hiburan, terkandung nilai sosial dan cermin cerdasnya peradaban. Peradaban unik di Desa Sibanggede, Badung. Tari apapun bentuknya termasuk tari Leko, dia memiliki kelembagaan, sekenya dibina, para penarinya dibina, para penabuhnya dibina, dicarikan guru, lalu kemudian diajarkan kepada anak-anak generasi muda. Banyak kursus tari sekarang yang bisa kita titipkan supaya kurikulum mereka tidak saja melaksanakan pelajari tari-tari kebiar dan lain-lainnya, tetapi
tari leko ini adalah salah satu tari yang bisa kita masukkan di dalam kurikulum sanggar-sanggar tari yang berada di seluruh Bali. Leko si Bang Gede. Benar.